إنك لا يقضي الرحيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Gusti bab tentang mandi. Akhrajat Tabarani an Abi Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Indal taqal khitanu wa qabat al-hasafatu waqad wajaba al-ghuslu anzala aw lam yunzil. Imam Tabarani meriwayatkan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ketika dua alat kelamin bertemu dan alat kelamin laki-laki masuk ke alat kelamin perempuan, maka wajib mandi baik keluar mani maupun tidak keluar mani. Jima itu kalau kepala kemaluan sudah masuk, itu keluar mani atau tidak keluar mani wajib mandi kedua-duanya. Wa Nasa'i wa Ibnu Majah an Aisyah radhiyallahu anha. Imam Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, "Dastaqada ahadukum min naumihi fara'a balalan lam yara annahu ihtalama ihtasala wa idza ra'a annahu ihtalama lam yara balalan fala ghusla alaih." Ketika salah seorang di antara kalian terbangun dari tidur kemudian melihat sesuatu yang basah, kemudian melihat sesuatu yang basah di kemaluannya, ngompol, padahal dia tidak bermimpi, maka dia, meskipun dia tidak bermimpi, maka dia wajib harus mandi besar, keluar mani tanpa mimpi. Dan ketika kalian bangun dari tidur, padahal tadi ketika tidur bermimpi, tapi kalian tidak melihat ada mani yang keluar, maka tidak perlu mandi. Keluar mandi apa? Tidur mimpi basah atau keluar mani, atau apa, tidak mimpi tapi basah, itu mandi. Tapi kalau cuma mimpi aneh-aneh nggak keluar mani, ya tidak mandi. Nawasamu wahingan anasin idza wajadatil mar'atu fil manami ma yajidur rajulu fal taghtasil. Imam Syafi'i meriwayatkan dari sahabat Anas, ketika seorang perempuan melihat di dalam tidurnya apa yang dilihat oleh seorang laki-laki, maka dia harus mandi. Ya, perempuan bangun tidur mengeluarkan, nek laki-laki kan mani, nek perempuan ini sejenis mani apa itu, dan dia wajib mandi sama dengan laki-laki. Tabarani an Ibnu Abbasin. Nah, kecuali kalau penyakit mungkin keputihan apa itu lain lagi ya. Keputihan ya malah enggak mandi itu. Tabarani an Ibnu Abbasin. Imam Tabarani meriwayatkan dari Ibnu Abbas, annal malaikata la tahduru junuba wala mutadammiha bil khulufi. Iki apa tambahin kok kok lali hatta yang tasila. Malaikat itu tidak mau datang di tempat orang, di rumah orang yang, di tempat orang yang dalam keadaan junub. Atau orang yang apa ini kondo apa tadi? Pasin apa? Hingga dia mandi
atau orang yang berbau bacin, kotor, berbau amis. Nah itu ya karena ada sperma itu loh. Mereka tidak mau masuk kalau ke tempat orang yang dalam keadaan junub belum mandi. Wa Abu Dawud an-Nasa'i la tadkhulul malaikatu baitan fi suratun wala kalbun wala junubun. Abu Dawud dan Imam Nasa'i meriwayatkan bahwa malaikat tidak mau masuk rumah yang di situ ada gambar. Gambar maksudnya yang disembah zaman dulu. Orang kafir itu kan ada gambar, ada patung. Kalau misalnya orang Nasrani kan ada gambar palang, dan di situ ada anjing, dan di situ ada orang yang junub. Malaikat tidak masuk. Nah, kalau junub mandi sebab malaikat masuk. Wa Ahmadu wa Abu Dawud ngan ngaliyen radhiyallahu anhu mantaraka maudinga sa'raten min janabatin lam yasilha pengilapi kata-kata menanar. Siapa yang meninggalkan satu tempat di rambutnya dari jinabah yang maksudnya tidak ketika dia mandi tidak mau membasahi sebagian rambutnya, maka nanti akan dihukum begini dan begini dengan api. Maksudnya mandi itu harus meratakan air semuanya ke sekujur tubuh. Qala Aliyun famin sama ngate itu sangara ra'si karena ya jazu sangarahu. Sayyidina Ali mengatakan, oleh karena itu saya membiasakan untuk memusuhi musuhku, untuk mencukur rambutku. Dan Sayyidina Ali itu selalu memotong rambutnya. Pada masa itu sering gundul. Ibnu Majah wa Tirmidzi, supaya mandinya itu gampang gitu, karena khawatir. Ibnu Majah Tirmidzi ngan Abi Hurairah anna tahta kulli sya'ratin janabatan fasilu sya'ra angkul basarata. Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa tiap bawah rambut itu ada janabahnya, ada yang harus dimandikan ketika mandi junub, dibasahi. Maka basuhlah rambut dan juga bersihkan kulit. Jadi kalau mandi besar itu meratakan rambut. Sunatnya itu menggosok, menggosok kepala, menggosok kulit. Wahma Ibnu Umar, dan juga dari Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi dari Ibnu Umar. La yaqra'ul junubu wal qaidu syai'an minal Qur'an. Tidak usah membaca Al-Qur'an dengan memegang Qur'an. Orang yang junub dan orang yang haid. Wa Nasa'i an Aisyah radhiyallahu anha. Imam Nasa'i meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Wajihu hadhil buyuta anil masjidi. Fa inni la uhillal masjida liha idin ala junubin. Hadapkanlah rumah ini dari masjid. Jangan menghadap masjid. Sebab aku tidak mengizinkan, tidak menghalalkan masjid untuk orang yang sedang haid dan orang yang sedang junub. Maksudnya berlama-lama di masjid dalam orang haid atau orang junub itu tidak boleh. Ini kan ngelihatnya itu karena kotor. Kalau sekarang ya sudah ada pembalut ya menjadi tidak apa-apa toh.
Jangan sampai masjid itu kotor, amis, bau kan itu. Masjid itu harus wangi, harus bersih. Ya, orang yang dalam keadaan junub ya jangan di masjid, kan mungkin amis karena bau sperma macam-macam. Entah mandi dulu. Kalau masjid ya dalam keadaan bersih. Pak Abu Dawud At-Tirmidzi ngan Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Man ataha idan fi farjiha aw imra'atan fi duburiha aw kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibu Dawud dan Imam Tirmidzi mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, siapa yang mendatangi perempuan yang haid di kemaluannya, maksudnya jima, atau mendatangi perempuan pada duburnya, jima dengan dubur, atau mendatangi peramal, maka dia berarti kufur, tidak bersyukur dengan apa yang sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maksudnya hukumnya dosa. Wasakhani ngana Aisyah radhiyallahu anhu. Yang Bukhari dan Imam Muslim mengatakan dari Aisyah radhiyallahu anhu, karena Rasulullah SAW idza kana junuban fa arada ayyakula aw yanama tawadda'a wudu'ahu lis-shalah. Bahwa ketika Rasulullah itu dalam keadaan junub, kemudian beliau menghendaki untuk makan atau untuk tidur, maka beliau wudhu dulu seperti kalau wudhunya kalau mau sholat. Jadi kalau punya hadas besar, belum sempat mandi atau mau makan, mau tidur, itu sunatnya wudhu dulu. Sunat hukumnya nanti. Wa Muslimun dengan Abi Sa'id al-Khudri. Imam Muslim mengatakan dari Abu Sa'id al-Khudri, idza ahadukum ahlahu summa arada ayyauda falyatawadda bainahuma. Ketika salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya, jima dengan istrinya, kemudian selesai, kemudian hendak jima lagi, maka seyogianya dia berwudu di antara kedua jima itu. Jadi jima belum sempat mandi, kepengen lagi, jima selesai belum sempat mandi, kepengen lagi, ya wudu, dan lagi bersih. Wal Bazaru an Ibnu Abbasin anallaha yanhaakum ani tangari fastahyu min malaikatillahi alladzina la yufariqunakum illa inda salasi halatin al-ghaiti wal janabati wal ghusli. Fa idza iktasaratukum bil ngara wal yastatir bisaubi au bijat mati haitin au bibangirihi. Imam Al-Bazzar meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Allah mencegah kalian dari telanjang bulat, maka kalian malulah kepada malaikat-malaikat Allah yang tidak pernah berpisah dari kalian, kecuali telanjang bulat itu boleh dalam 3 keadaan. 1, ketika buang air besar, ketika di WC, ketika di kamar kecil, dan 2 ketika jima, dan ketiga ketika mandi. Nah, ketika mandi dengan telanjang sebaiknya baiklah orang itu membuat tutup di tempat mandinya itu. Makanya kamar mandi itu tertutup. Dulu kan orang itu kan mandi bisa sembarang tempat, atau paling tidak itu dipageri, pagar, atau bersembunyi di balik onta, mandinya di balik onta supaya nggak kelihatan orang. Zaman dulu kan nggak ada kamar mandi, orang mandi ya di tempat terbuka. Nah, sekarang ada kamar mandi itu karena ini.
Kadang-kadang kan orang masih mandi di tempat terbuka, di sungai apa di telaga. Itu ya sebaiknya bikin pagar supaya nggak kelihatan. Baiknya mandi yang bagus ya di kamar mandi tertutup. Nah. Bang Abdul Razak ngani Ibnu Juraihin, dan Abdul Razak menceritakan dari Ibnu Juraih. Qala balagani anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja fa idza wa bi ajrinahu yaqtasilu ngarian faqala la araka tastahyi min rabbika khud ijarataka la hajata lana bika. Nabi SAW, aku telah mendengar satu cerita bahwa Nabi itu keluar dari rumah beliau, kemudian melihat salah satu orang yang bekerja kepadanya itu mandi dalam keadaan telanjang bulat di tempat terbuka. Dan Rasulullah bersabda, aku tidak melihatmu punya rasa malu kepada Tuhanmu. Ya udah, ini upahnya kamu ambil, aku sudah tidak membutuhkan tenagamu lagi. Dan Nabi itu memberi pelajaran, kamu kok nggak ada rasa malu gimana? Kecuali anak-anak ya apa-apa. Atau di tempat renang yang dikhususkan tertentu untuk laki-laki atau untuk perempuan. Wahaka Abanu bin Abdillah al-Bujaliyu diceritakan oleh Abu Ibnu Abdillah, Abban bin Abdillah al-Bujalim bercerita. Cerita itu ya boleh dipercaya, boleh tidak. Halaka jarun lana fasahidna huslahu wa hamlahu ila qabrihi. Seorang tetangga kami meninggal, kami pun menghadiri, memandikan dia dan membawa ke kuburnya. Faidan fihi sabihun bil hirrati. Nah, ternyata di liang kuburnya itu ada hewan yang seperti kucing. Fajajarnahu lamiyan zajir. Kami pun mengusirnya tapi dia tidak mau pergi. Fadarabal hafaru jabhatahu bibai romi. Kemudian tukang keduk kuburan memukul dengan paculnya, memukul kening untuk kepala dari hewan itu. Falam ya berroh, tapi hewan itu tetap tidak mau beranjak, tidak mau pergi. Fatahawalu ila qabrin akhar. Kami pun menuju liang kubur yang lain. Jadi, ada kalanya itu kalau tempat kuburan di Timur Tengah itu kan ada yang model lagi, jadi di selorok kayak gini, makanya di apa kayak di lubang yang satu nggak bisa ya cari lubang yang lain. Dulu itu ada masa seperti itu. Jadi kayak selorokan itu loh kuburan yang ada yang sebenarnya mungkin yang seperti itu, atau ya biasa seperti yang kita lihat seperti di sini. Falama ulhida faidan wa fihi. Ketika mayat sudah dimasukkan, ternyata hewan yang tadi itu sudah ada di lubang yang itu. Wasanahu bihi masanahu, maka orang-orang pun berbuat seperti yang tadi dilakukan, memukul, mengusir hewan itu. Falam yaltafit, tapi hewan itu tidak beranjak. Faqalal qawmu inna hadal amra ma ra'ayna mislahu fatbanu sahibakum. Kemudian ada orang-orang pun sepakat, ini kejadian seperti yang kita lihat, ya sudah seperti ini, maka mari kita kubur saudara kalian ini, mayat ini. Fatafanuhu falam suwiya alaihi Allah binu sami'na qadata ngidami. Maka kami pun mengubur, ketika kami belum selesai meratakan tanah, kami pun mendengar
tulang-tulang yang patah dimakan oleh hewan itu, mayat itu. Fadhahaba ngami wa ghairuhu ila imra'atihi. Maka pamanku dan yang lain pun mendatangi istrinya. Faqalu ma halu zaujika. Pamanku dan orang-orang pun bertanya, apa yang terjadi dengan suamimu? Wa tasuha bima ra'au. Kemudian mereka menceritakan apa yang mereka lihat. Faqalat kana la yatajibu minal janabah. Perempuan itu menjawab, oh laki-laki itu, suamiku itu enggak mandi dari jinabah, enggak pernah mandi. Wahaka al-Ghazaliyu, Imam al-Ghazali bercerita, annahu liya rajulan fil manami, bahwa ada seorang laki-laki yang sudah meninggal ditemui di alam mimpi, dimimpikan seorang lain. Faqila lahu ma fa'alallahu bika. Maka ditanyakan kepada orang itu, apa yang telah dilakukan Allah kepadamu? Qala da'ni fa inni lam atamakun min ghaslin. Lam atamakan min ghaslin yauman minal janabah. Fa'al basani Allahu sauban minan nar taqallabu fihi. Orang itu menjawab, jangan kamu tinggalkan diriku, aku itu enggak sempat. Aku itu tidak tenang ini gara-gara suatu ketika tidak mandi jinabah, sehingga Allah memakaikan pakaian pada diriku dengan pakaian api yang aku jadi tidak nyaman karena tidak mandi. Kalau tidak mandi kan masalahnya sholatnya macam-macam jadi tidak sah toh. Ini kisah. Wahaka al-Yafingu anna Syekh Izzuddin bin Abdussalam. Imam Yafi menceritakan bahwa Syekh Izzuddin bin Abdussalam ihtalama fi lailatin baridatin. Beliau mimpi sampai mengeluarkan sperma mani di satu malam yang sangat dingin, di musim dingin. Fa'ata ilal ma'i wa huwa jamidun. Kemudian dia mendatangi air, tempat air. Ternyata airnya membeku menjadi es. Maka saruhu waqta salah. Kemudian Syekh Izzuddin pun memecah es itu, kemudian mandi dengan es itu, dicairkan dengan dipecah-pecah. Maka tatruhu takhruju min siddatil bardi. Hampir-hampir ruhnya itu keluar karena saking dinginnya, sama hampir mati lah karena kedinginan. Sumah tanama filailatin sanian. Kemudian pada malam itu juga dia mimpi keluar mani lagi untuk yang kedua kali. Fa'ata ilal ma'i. Kemudian dia mendatangi air dan mandi seperti tadi. Bagusya alaihi, maka dia pun pingsan. Fasaminga yuqalu lahu la uwidannaka biha izzad dunya al akhirah. Aku akan gantikan untukmu sebab engkau mandi meskipun sampai pingsan, sebab ketaatanmu, kesungguh-sungguhanmu melaksanakan agama dengan kemuliaan dunia dan akhirat. Syekh Izzuddin diangkat menjadi wali karena kesungguhan waktu muda Syekh Izzuddin. Angazzanallahu ma'ahu bid-daraini. Mudah-mudahan Allah juga memuliakan kita bersamanya di dunia dan di akhirat. Amin. Bagi wes. Jazakallahu khairan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu